Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Zulaiha. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada agenda 2 ini banyak sekali yang dapat kita pelajari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasionalisme dan akuntabilitas. Yang pertama itu adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan implementasi rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia terhadap bangsa dan negara yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, yang kemudian diaktualisasikan ke dalam fungsi dan tugas kita yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga diharapkan nasionalisme dapat menjadikan kita sebagai ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, bangsa, negara, menghindari pemikiran yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nasionalisme diaktualisasikan sesuai dengan fungsi dan tugas. Yang pertama itu sebagai kebijakan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai kepublikan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik. Yang kedua itu sebagai pelayanan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki integritas tinggi dalam melayani yang disesuaikan dengan kode etik ASN, bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan publik. Yang ketiga itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, serta mengupayakan situasi yang damai di seluruh Indonesia dan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penerapan nasionalisme dalam pendidikan sebagai seorang tenaga pendidik atau guru dalam mengajar siswa, nilai-nilai nasionalisme secara utuh dapat diterapkan mulai dari sikap nasionalisme yang didasari penerapan sila pertama sampai sila kelima. Adapun penerapan sebagai tenaga pendidik adalah guru harus mampu memberikan contoh serta mempraktekkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dengan menanamkan sikap nasionalisme dengan menghargai kebinekaan serta bangga sebagai bangsa Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu bendera, dan beberapa lagu nasionalisme dan patriotisme lainnya. Pembahasan yang kedua itu tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban dari tugas yang diberikan ditujukan dari kinerja. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. ASN perlu menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku ASN dengan mengedepankan kepentingan publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Dan yang kedua, itu adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Itu ada poin-poin penting. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan
kerja yang akuntabel itu di bawah pimpinan yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua itu adalah transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Dan yang ketiga itu ada integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat itu harus adanya tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Yang keenam itu adalah konsistensi. Yang ketujuh itu adalah kepercayaan. Rasa keadilan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dan yang kedelapan itu adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapabilitas. Dan yang terakhir itu adalah harus adanya kejelasan. Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai ASN? Yang pertama, kita mampu mempertanggungjawabkan atas berbagai kebijakan dan tindakan. Yang kedua, mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan misi dan unit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Yang ketiga, menggunakan fasilitas inventaris dan ruang kerja sesuai SOP. Yang keempat, pelaporan terkait fasilitas pembelajaran secara berkala kepada atasan. Sekian penjelasan dari saya tentang nasionalisme dan akuntabilitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.